Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 11 Februari 2021 di hari ini. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur di hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena berkat pertolongan dan perlindungan Tuhan saja, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, kami boleh melalui malam yang ada. Puji syukur Tuhan bangunkan kami pagi hari dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan telah perbarui. Kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Efesus pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Tapi secara khusus kita akan baca ayatnya yang ke-8. Firman Allah berkata demikian, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang." Demikian firman Allah di hari ini, yang intinya menasihati kita, mengajar kita sebagai umat supaya kita hidup sebagai anak-anak terang. Jelas sekali dalam ayatnya yang ke-8, "Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang." Paulus menasihati jemaat yang ada di Efesus supaya mereka hidup sebagai anak-anak terang. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara hidup anak-anak terang? Bagaimanakah pola hidupnya? Bagaimana kelakuannya? Bagaimana karakter hidup anak-anak terang? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, hidup sebagai anak-anak terang. Yang pertama dalam ayatnya yang pertama dan kedua, "Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih." Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagai anak-anak terang, sebagai penurut-penurut Allah, kita harus melaksanakan firman-Nya, yaitu hiduplah di dalam kasih. Ketika saudara dan saya hidup di dalam kasih, itulah hidup sebagai anak-anak terang. Itulah pola hidup anak-anak terang, itulah gaya hidup anak-anak terang, yaitu hidup di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dasar untuk kita hidup di dalam kasih adalah seperti Kristus yang telah mengasihi kita. Dan bukti kasih Kristus kepada kita yaitu ketika Dia menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi sebagai umat, sebagai anak-anak terang, mari kita belajar hidup di dalam kasih. Hendaknya kasih menjiwai seluruh hidup kita. Hendaknya kasih itu memotivasi seluruh hidup kita, sehingga seluruh gerak-gerik hidup kita dijiwai dan dimotivasi oleh kasih. Firman Allah berkata dalam 1 Korintus 13, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sekalipun aku menyerahkan seluruh tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." Itulah pentingnya kita hidup di dalam kasih. Itu berarti sebagai anak-anak terang, jangan kita jadikan kasih sebagai hukum semata, sebagai wacana saja, sebagai retorika saja, sebagai slogan saja. Tapi mari kita sungguh-sungguh menjiwai itu
dan kita melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Adakah seseorang yang selama ini kita benci, kita dendam dengan orang itu? Itu tanda bahwa kita tidak hidup dalam kasih. Karena itu mari kita saling memaafkan. Bila ada orang yang bersalah kepada kita, kita belajar saling memaafkan sebagai wujud nyata implementasi kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, cara hidup anak-anak terang dalam ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat 3 bagian terakhir, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Yang kedua, hidup anak-anak terang. Yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Kita telah dikuduskan oleh Allah. Sehingga kita berbeda. Cara hidup kita harus berbeda. Kelakuan hidup kita juga harus berbeda. Karena itu kita belajar untuk hidup sebagai orang-orang kudus. Jadi yang namanya percabulan, yang namanya rupa-rupa kecemaran, yang namanya keserakan, disebut saja pun jangan. Apalagi dilakukan. Juga dalam ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas. Ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Artinya sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang kedua, hidup sebagai anak-anak terang. Kita harus hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kesucian sebagai umat. Karena itu kita menjauhkan diri yang namanya percabulan, yang namanya rupa-rupa kecemaran, yang namanya perkataan yang kotor, yang sembrono. Itu kita harus buang. Kita harus tinggalkan dalam hidup kita sebagai umat, tapi sebaliknya kita belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Itu berarti mari kita belajar bertobat dari dosa kita. Kalau selama ini kita terlibat dalam percabulan, kita bertobat dari percabulan, dari kecemaran, dari keserakan, kita bertobat dari kecemaran dan keserakan itu. Kita bertobat dari perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Kita harus tinggalkan semuanya itu. Tapi sebaliknya kita belajar hidup kudus di mata Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Karena itu kita juga dituntut supaya sebagai umat kita hidup dalam kesucian atau kekudusan. Itulah hidup sebagai anak-anak terang. Inti firman hari ini mengajar kita, mari kita hidup sebagai anak-anak terang. Dua cara hidup anak-anak terang. Yang pertama hidup di dalam kasih, dan yang kedua hidup dalam kekudusan. Kiranya Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami supaya kami hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu tolonglah kami supaya kami hidup di dalam kasih. Tolonglah kami supaya kami hidup dalam kekudusan. Itu wujud nyata pola hidup dari anak-anak terang. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Mampukan kami supaya kami boleh menjalani hidup ini sesuai dan berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat Tuhan bagi pekerjaan, usaha, dan kesibukan mereka. Berkat Tuhan bagi mereka, diberi Tuhan kekuatan, kesehatan yang baik, umur panjang dari Tuhan. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan kesembuhan dari sakit yang diderita. Sepanjang hari ini kami pasrahkan dalam tangan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom, sampai jumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.